Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisana Sana akan menjelaskan mengenai perkembangan prosesor untuk memenuhi ujian akhir semester organisasi arsitektur komputer. Prosesor adalah komponen utama pada komputer dan smartphone yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Prosesor memegang peranan paling penting dalam sistem komputer karena prosesor melakukan manajemen arus data untuk menghindari terjadinya stuck data dalam operasi komputer. Manajemen data yang dilakukan oleh prosesor menggunakan rumus perhitungan yang sangat kompleks dan akurat. Pengelolaan data yang dilakukan oleh prosesor dibantu media penyimpan sementara RAM, karena proses yang dilakukan prosesor sangat cepat. Fungsi prosesor. Komponen yang menyokong kinerja pemrosesan cepat prosesor adalah RAM. Kenapa harus disokong oleh RAM? Karena ruang penyimpanannya utama seperti hard disk tidak akan mampu melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh prosesor. Oleh karena itu, dibutuhkan RAM sebagai jembatan antara hard disk dan prosesor, sehingga data yang akan diproses oleh prosesor akan masuk ke RAM terlebih dahulu. Prosesor merupakan bagian sangat penting dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Tanpa prosesor, komputer hanyalah sebuah mesin yang dungu yang tak bisa apa-apa. Prosesor yang kita pakai saat ini sudah sangat cepat sekali. Tentu saja untuk mencapai kecepatan sampai saat ini, prosesor tersebut mengalami perkembangan. Nah, berikut perkembangan prosesor mulai dari generasi 404 mikroprosesor yang dipakai pada mesin penghitung bus Yocom sampai dengan Intel Core Xeon. Perkembangan prosesor. Yang pertama ada mikroprosesor 4004-1971. Prosesor diawali pada tahun 1971 di mana Intel mengeluarkan prosesor utamanya yang dipakai media mesin perhitungan Buscom. Ini adalah penemuan yang memulai memasukkan sistem cerdas ke dalam mesin. Prosesor ini dinamakan mikroprosesor 4004. Yaitu chip Intel 4004 ini mengawali perkembangan CPU dengan melopori peletakan seluruh komponen mesin hitung alarm dalam suatu IC. Pada saat ini, IC mengerjakan satu tugas saja. Perkembangan prosesor. Yang kedua, mikroprosesor 8008-1972. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. MP ini adalah MP 8 bit pertama. MP ini juga didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Perkembangan prosesor yang ketiga itu mikroprosesor 8080 tahun 1974. Pada tahun 1974 ini, Intel kembali mengeluarkan MP terbaru dengan seri 8080. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari MP multi-voltage menjadi triple voltage, teknologi yang dipakai NMOS lebih cepat dari seri sebelumnya yang memakai teknologi PMOS. MP ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Pada saat ini, pengalaman memori sudah sampai 64 KB, kecepatan sampai 10 kali MP sebelumnya. Selanjutnya ada generasi pertama, prosesor 8088 dan 8086. Prosesor 8086 1978 merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar pada 1979. Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. PC pertama 1981 mempunyai CPU 8088 ini, yaitu CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternal hanya 8 bit, yang memberikan kompetitifan dengan perangkat keras yang ada. Selanjutnya generasi kedua, prosesor 80286. Prosesor ini memiliki kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. 286 menghasilkan kinerja lebih banyak tiap tick clock daripada 8088 atau 8086. Pada kecepatan awal 6 MHz, rujuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4.77 MHz. Belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC AT tahun 1984. Pembaruan ini yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada Protect
mode atau mode perlindungan atau mode kerja baru dengan 24 bit virtual address mode atau mode pengamatan virtual 24 bit yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Yang keenam, generasi 3 prosesor 80386DX. 80386 merupakan CPU 32 bit pertama dari tipe PC DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja secepat 386SX pertama. Walaupun menerapkan mode 32 bit, prosesor ini dapat mengamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengamatan yang lebih baik daripada 286. 38 ini bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 30 MHz. Belakangan, Cyrix dan AMD membuat clones atau tiruan-tiruan yang bekerja pada 40 MHz. 386 mengenalkan mode kerja baru di samping mode real dan Flowtech pada 286. Mode baru itu disebut Virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada generasi ketiga prosesor 80386SX. Chip ini merupakan chip yang tidak lengkap yang sangat terkenal dari 386DX. Prosesor ini mempunyai bus data eksternal 16 bit, berbeda dengan DX yang 32 bit. Juga SX ini hanya mempunyai jalur alamat 24, oleh karena itu prosesor ini hanya dapat mengalamati maksimum RAM 16 MB. Prosesor ini bukan 3086 yang sesungguhnya, tetapi motherboard yang lebih murah membuatnya sangat terkenal. Selanjutnya generasi 4 prosesor 8486DX. Nah, ini dikeluarkan pada tahun 1989, 10 April dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode RISC. Pada saat yang sama kecepatan bus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX ini merupakan chip 32 bit. Jadi sesuatu yang baru dalam 4086 ia menjadikan satu MET coprocessor atau prosesor membantu matematis sebelumnya atau MET coprocessor yang harus dipasang merupakan chip 387 yang terpisah. 486 juga mempunyai cache L18 KB. Selanjutnya prosesor 8486SX. Prosesor ini merupakan chip baru yang tidak lengkap atau MET coprocessor, hilangkan dibandingkan 486DX. Selanjutnya ada prosesor Cyrix 486SLC. Nah, Cyrix atau Texas Instruments telah membuat serangkaian chip 486SLC. Chip-chip ini tersebut menggunakan komponen perintah yang sama seperti 486DX dan bekerja secara internal 32 bit seperti DX, tetapi secara eksternal bekerja hanya pada 16 bit seperti 36SX. Oleh karena itu, chip-chip tersebut hanya menangani RAM 16 MB. Lagi pula hanya mempunyai cache internal 1 KB dan tidak ada mathematical atau coprocesornya. Chip-chip tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar dalam arsitekturnya jika dibandingkan dengan chip Intel. Yang ke-9 dan sama prosesor IBM 86SLC2. Nah, IBM ini mempunyai chip 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama SLC2 dan SLC3. Yang terakhir dikenal sebagai Blue Lightning atau chip-chip ini dapat dibandingkan dengan 486SX Intel karena tidak mempunyai mathematical coprocessor yang menjadi satu, tetapi mempunyai cache internal 16 KB dibandingkan dengan Intel yang mempunyai 8 KB. Yang mengurangi unjuk kerjanya ialah antarmuka bus dari chip 386. Selanjutnya ada prosesor generasi 5 Pentium klasik atau P5 4C. Chip ini perkembangan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium ini merupakan superskala yang berarti prosesornya dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor ini juga menangani 2 perintah tiap tick. Sebagian dengan 2 buah 486 dalam satu chip, terdapat perubahan yang besar dalam bus sistem. Lebarnya lipat 2 menjadi 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 60 MHz. Sejak itu, Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja pada sistem bus 60 MHz. Jadi ada P90, P120, P150, dan P180. Dan sisanya bekerja pada 66 MHz pada P100, P133, P106, dan P200. Selanjutnya ada Cyrix 6x86. Chip ini dari perusahaan Cyrix juga yang diperkenalkan 5 Februari 1996. Ini merupakan tiruan Pentium yang sebelumnya yang lebih murah. Chip ini kompatibel dengan Pentium karena cocok dengan soket 7. Cyrix ini juga memasarkan CPU-nya dengan membandingkan pada frequential clock Intel. Cyrix 6x86 dikenal dengan unjuk kerja yang buruk pada floating point-nya.
Selanjutnya ada generasi kelima, ada AMD. AMD Advanced Atomic Device Pentium AMD ini seperti chip yang ditawarkan oleh Intel bersaing dengan ketat. Jadi AMD menggunakan teknologi mereka sendiri, oleh karena itu prosesnya bukan merupakan klon-klon, atau AMD mempunyai seri sebagai berikut. Yang pertama ada K5, K6, K6 II, K6 III bersaing dengan Pentium MMX dan Pentium 2. K7 Athlon lahir pada Agustus 1999, tidak kompatibel dengan soket 7. Selanjutnya ada AMD K5. K5 merupakan tiruan Pentium. K5 lama sebagai contoh dijual sebagai PR133 atau Perform Rating, maksudnya bahwa chip tersebut akan berunjuk kerja seperti sebuah Pentium P133, tetapi hanya berjalan 100 MHz secara internal. Jadi K5 AMD juga ada yang PR166. Chip ini dimaksudkan untuk bersaing dengan P166 Intel. Selanjutnya ada Pentium MMX atau P55C. Pentium P55C diperkenalkan 8 Januari 1997. MMX ini merupakan kumpulan perintah baru, 57 integer baru, 4 jenis data baru, dan 8 register 64 bit yang menambahkan kemampuan CPU tersebut. Perintah-perintah MMX dirancang untuk program-program multimedia. Program dapat menggunakan perintah-perintah ini dalam program-programnya. Hal ini karena memberikan perbaikan dalam menjalankan program. Selanjutnya ada IDT Winchip. IDT merupakan perusahaan yang lebih kecil yang menghasilkan CPU seperti Pentium MMX dengan harga murah. Winchip C6 pertama IDT diperkenalkan pada Mei 1997. AMD K6 ini diluncurkan 2 April 1997. Chip ini dipertunjukkan untuk merujuk kerja sedikit lebih baik dari Pentium MMX, oleh karena itu termasuk dalam keluarga P6. Dilengkapi dengan 32 KB CCL1 dan MMX berisi 8.8 juta transistor. Karena seperti halnya K5 compatible dengan Pentium, maka dapat diletakkan di soket 7. Selanjutnya ada Skylake 6x86MX atau MII. Skylake juga mempunyai chip dengan unjuk kerja tinggi. Berada di antara generasi ke-5 dan ke-6, jenis pertama didudukan melawan chip Pentium MMX dari Intel. Jenis berikutnya dapat dibandingkan dengan K6. Prosesor kelompok P6 yang powerful dari Skylake diumumkan sebagai M2. Diperkenalkan pada 30 Mei 1997. Perkembangan prosesor yang ke-12 itu generasi 6 Pentium Pro. Perkembangan Pentium Pro dimulai 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS atau 2. Fitur yang baru ialah bahwa CCL2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 6-nya. Generasi ke-6 ada Pentium Pro. Pentium Pro atau Clement merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan. Diperkenalkan 7 Mei 1997, Pentium ini juga mempunyai fitur-fitur ada CPU diletakkan bersama dengan 512 KB L2 di dalam sebuah modul SECC Single Edge Contact Cartridge terhubung dengan motherboard menggunakan penghubung atau konektor slot 1 dan bus P6 GTL dan perintah-perintah MMX. Perbaikan menjalankan program 16 bit menyenangkan bagi pengguna Windows 3.11, mengadakan dan perbaikan CCL1 16 KB dan ditambah 16 KB. Kecepatan internal meningkat dari 233 MHz ke 300 MHz. CCL2 bekerja pada setengah kecepatan CPU. Selanjutnya ada Pentium 2. Pentium 2 ini tersedia dalam 233, 266, 323, 350, 400, 460, dan 500 MHz. Kecepatan yang lebih tinggi segera muncul. Pentium 2 ini berbentuk kotak plastik persegi 4 besar yang berisi CPU dan CC. Juga terdapat controller kecil S8244599AB dan kipas pendingin dengan ukuran yang besar. Prosesor ini sama dengan Pentium 2 kecuali CCL2 yang telah dilepas. Prosesor ini juga dapat disebut Pentium 2 SX pada 1998. Intel mengganti Pentium MMX-nya dengan Celeron pertama. Kemudian rancangannya diperbaiki. Selanjutnya ada cartridge Celeron sesuai dengan slot 1 dan bekerja pada sistem bus 66 MHz. Selanjutnya ada AMD K7 Athlon. Nah, prosesor AMD utama yang sangat menggemparkan Athlon K7 diperkenalkan Agustus 1999. Tanggapan Intel, namanya nama sandi Fuster, tidak dapat diharapkan hingga. Selanjutnya ada AMD K7 Athlon. Ini menggunakan bus EV6 memberi banyak lebar band daripada Intel GTL+. Hal ini berarti bahwa Athlon mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan jenis RAM yang seperti RDRAM, juga pengguna 18 KB CCL1 yang cukup berat.
CCL1 penting jika kecepatan clock meningkat dan 128 KB 2 kali dari ukuran milik Pentium 2. Selanjutnya generasi ke-8 Intel Core 2 atau Core 2 Duo. Prosesor generasi ke-8 adalah Core 2 Duo yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur Kali86. Arsitektur tersebut oleh Intel dinamakan dengan Intel Core Micro Arsitektur, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan Neatburst sejak tahun 2000 yang lalu. Pengguna Core 2 ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core. Prosesor Intel Core 2 ini mempunyai fitur antara lain ada M64T, Virtualization Technology, Executive Disable Bit, dan SSE 4. Sedangkan teknologi terbaru yang diusung adalah Legrand Technology, Enhanced Speed Step Technology, dan Intel Active Management atau INT2. Selanjutnya ada Conroe atau core prosesor dari Intel Core 2 Duo yang pertama diberi kode nama Conroe. Prosesor ini dibangun dengan menggunakan teknologi 65nm dan ditujukan untuk penggunaan desktop pengganti jajaran Pentium 4 dan Pentium D. Bahkan pihak Intel mengklaim bahwa Conroe mempunyai performa 40% lebih baik dibandingkan dengan Pentium D yang tentunya sudah menggunakan dual core juga. Core 2 ini juga hanya membutuhkan daya yang lebih kecil 40% dibandingkan dengan Pentium D untuk menghasilkan performa yang sudah disebutkan di atas. Conroe Xe atau core prosesor berikutnya adalah Conroe Xe yang saat ini baik menjadi bahan perbincangan. Conroe Xe sendiri adalah core prosesor dari Intel Core 2 Extreme yang diluncurkan bersama dengan Intel Core 2 Duo pada 27 Juli 2006. Conroe Xe ini mempunyai tenaga lebih dibandingkan dengan Conroe tipe pertama dan statusnya yang dikeluarkan oleh Intel untuk jajaran prosesor Core 2 Extreme adalah X6800 dan sudah beredar di pasaran saat ini, meskipun jumlahnya sangat terbatas. Selanjutnya, AMD Athlon 64. Dirilis pada 23 September 2003, Athlon 64 merupakan prosesor produktif pertama AMD untuk keluarga CPU K8 yang ditunjukkan untuk pasar komputer desktop dan laptop. Secara bersamaan, AMD ini juga dirilis Athlon 64FX versi lain dari Athlon 64 yang menunjukkan untuk pengguna enthusiast. Fitur utama dari arsitektur K8 adalah mengimplementasikan teknologi 64-bit AMD 64. Walaupun beroperasi sebagai prosesor 64-bit, Athlon tetap mendukung aplikasi berbasis 8-bit, 16-bit, dan 32-bit. Selain itu, ada beberapa fitur dasar yang dimiliki arsitektur K8 seperti L1 cache buzzer 28 KB, sedangkan kapasitasnya L2 cache bervariasi. Antara lain ada 512 KB atau 1 MB tergantung variannya. AMD Athlon 64 awalnya menggunakan proses fabrikasi 130nm, kemudian beralih menggunakan proses fabrikasi 90nm dan 60nm. Dukungan prosesor yang digunakan Athlon 64 itu ada soket 754, soket 939, soket AM2, soket 939, dan soket 940. Prosesor pertama yang menggunakan arsitektur K8 adalah AMD Opteron ini. Prosesor ini juga dirilis pada 22 April 2003 dan merupakan prosesor kelas server atau workstation. Selanjutnya ada Pentium 4 Prescott. Walaupun menggunakan nama Pentium 4, prosesor yang dirilis 1 Februari 2004 ini arsitekturnya sudah mengalami perubahan dari arsitektur Pentium 4 sebelumnya. Prosesor ini juga diproduksi untuk memenuhi ambisi Intel mencapai frekuensi lebih tinggi dengan meningkatkan pipeline prosesor dan menjadi salah satu prosesor yang haus akan daya. Pentium 4 Prescott diproduksi dalam dua versi, yaitu mendukung teknologi hyper-threading dengan FSB 800 MPS dan yang tidak mendukung teknologi hyper-threading dengan FSB 533 MPS. Selain dukungan fitur-fitur dasar seperti MMX, SEE, dan SEE2 pada semua model Prescottnya. Selanjutnya generasi ke-9 sampai saat ini 2020 Intel. Perkembangan prosesor generasi ke-9 Intel Core 2. Keluarga mikroprosesor Core 2 yang diperkenalkan pada tahun 2006 27 Juli berbasis arsitektur Intel Core. Diproduksi dalam beberapa versi solo, single core, atau satu itu hanya tersedia dalam versi MOBA, dual core atau dual inti, atau quad core atau 4 inti, dan menyusul pada 2007 versi ekstrim 2 atau 4 inti. Prosesor Core Duo ini memiliki 2 core dalam satu CD. Sedangkan pada prosesor Core 2 Quad, Intel menggunakan teknologi multi-chip module, di mana prosesor terdiri dari 2 die dan masing-masing die sama dengan sebuah Core 2 Duo. Pada prosesor Core Duo ini juga tertanam 167 juta hingga 827 juta transistor.
menggunakan teknologi 65 nm dan 45 nm. Kapasitas L1 HCC Core 2 sebesar 64 KB pada masing-masing core prosesor. Selanjutnya ada transisi generasi ke-9. Selanjutnya transisi generasi ke-9 ada Intel Pentium D dirilis pada 25 Mei 2005. Prosesor kedua core-nya tidak berada dalam satu die. Prosesor ini memiliki 2 die yang masing-masing berisi satu core. Prosesor ini berbasis mikroarsitektur Intel Neatburst dan memiliki hampir semua fitur proses atau center mill, plus beberapa fitur baru seperti ACE, Intel 64, XD Bit, serta untuk beberapa model juga memiliki fitur Intel FTA. Selanjutnya ada transisi generasi ke-9, yaitu walaupun menggunakan nama Pentium, prosesor ini memiliki mikroarsitektur Intel Core sehingga memiliki fitur-fitur dasar mikroarsitektur Intel Core. Dukungan fitur Intel VTX baru tersedia pada seri Windows File 2M, itu pun hanya untuk beberapa model. Pilihan clock speed-nya tersedia antara 1,3 GHz hingga 2,8 GHz dengan FSB 533 Hz hingga 196 MHz. Generasi Intel tahun 2009 sampai 2017. Generasi prosesor Intel tahun 2009 sampai 2017. Prosesor pertama ada prosesor Intel Core i. Terdapat tidak kelas yang berbeda, yaitu entry level atau kelas di bawah Intel Core i3, kelas menengah mid level Intel Core 5, dan kelas tertinggi high level Intel Core i7. Sejak 2017 ini Core i tambahan di atasnya Intel Core i7, yaitu Intel Core i9. Prosesor Intel Core i5 ini kelas menengah di lini Core i, memiliki 4 inti, memiliki kemampuan di atasnya Intel Core i3, yaitu terdapat fitur Hyper Threading dan Turbo Boost. Turbo Boost adalah yaitu kemampuan prosesor untuk melakukan kinerja di atas kinerja prosesor, tetapi masih dalam tahap wajar karena sudah diatur oleh pembuat prosesornya. Karena fitur Hyper Threading ini, kemampuan Core i5 kelas menengah bisa menangani aplikasi-aplikasi berat. Selanjutnya ada perkembangan prosesor Intel Core i7. Jadi prosesor generasi Core tingkat tertinggi sebelum generasi Core i9 muncul, Core i7 merupakan prosesor yang paling lengkap kemampuannya karena dilengkapi dengan teknologi atas Core i5 dan Core i3. Peningkatan kinerja komputer membuat komputer makin hemat energi serta menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik. Prosesor Core i7 memiliki dua varian inti, yaitu 2 inti dan 4 inti. Core i7 2 inti memiliki Hyper Threading sehingga akan terbaca sistem menjadi 4 inti dan CC 4 MB. Sedangkan versi 4 inti akan terbaca sistem menjadi 8 inti dan CC-nya 6 MB sampai 8 MB. Semua seri dari Intel Core i7 ini memiliki kemampuan Hyper Threading dan Turbo Boost. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.